mayit, pemberangkatan, dan juga pemakaman mayit. Nah, untuk cabang yang pertama yaitu adalah mengenai sholat mayit. Nah, jadi di sini saya membagi menjadi syarat-syarat dari sholat mayit, kemudian rukunnya, teknis pelaksanaannya, dan kemudian sunah-sunah yang dilakukan ketika sholat mayit. Nah, untuk syaratnya yang pertama itu adalah setelah jenazah itu dimandikan dan dalam keadaan suci, maka musolli itu boleh untuk mensolati. Nah, musolli yang menyolati itu harus dengan tipe-tipe atau sesuai dengan orang-orang yang termasuk sah untuk sholat, seperti itu. Nah, kemudian ada juga syaratnya itu adalah musolli, orang yang mensolati itu berada di belakang jenazah. Nah, selain itu, apabila tidak dalam keadaan sholat gaib, maka musolli itu harus hadir, seperti itu. Kemudian tidak ada penghalang antara mayit dan juga musolli yang mensolati. Dan syaratnya yang terakhir itu adalah jarak antara musolli dan juga jarak antara jenazah tidak lebih dari 300 ziro, seperti itu. Nah, kemudian mengenai rukun-rukun dari sholat jenazah. Rukunnya yang pertama adalah niat, yang kedua itu adalah berdiri, yang ketiga itu adalah 4 kali takbir, yang keempat itu membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat, yang keenam membaca doa, dan yang terakhir rukunnya itu adalah membaca salam yang pertama, seperti itu. Nah, untuk teknis pelaksanaan sholat mayit yaitu adalah dimulai dengan takbir yang disertai dengan niat dalam hati, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, kita itu membaca sholawat, dan setelah sholawat kita membaca takbir yang ketiga. Setelah itu kita membaca takbir yang keempat, kemudian disertai dengan doa, dan yang terakhir itu adalah salam, seperti itu. Nah, kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika sholat mayit itu adalah contohnya ada dengan mengangkat tangan sampai bahu dan meletakkannya di atas dada ketika kita itu salat takbir. Kemudian yang kedua itu adalah kita disunahkan untuk memandang ke jenazah. Yang ketiga adalah membaca doa ta'amus, dan yang terakhir itu adalah tidak membaca iftitah dalam mengerjakan sholat jenazah, seperti itu. Nah, untuk proses pemberangkatannya yaitu adalah yang pertama ada di mana proses pelepasan. Nah, jadi sehabis jenazah tersebut disolati, maka keranda untuk mengangkat jenazah ke liang lahat itu diangkat. Nah, setelah itu wakil dari keluarga misalnya itu akan memberikan sambutan yang berisi mengenai permohonan maaf dari seorang yang telah meninggal atas apa yang terjadi di dunia. Kemudian ada juga isinya itu tentang pengalian utang piutang yang dilakukan oleh seorang mayit. Nah, selain itu juga ada saksi perbuatan yang telah dikerjakan mayit selama dia hidup. Kemudian terakhir itu ada mau'idoh hasanah, seperti itu. Itu mengenai kata-kata, sekedar kata yang dikatakan dari wakil keluarga sebagai sambutan. Nah, yang kedua itu ada cara mengantar jenazah. Yang pertama itu adalah disunahkan ketika akan pergi ke liang lahat itu dengan menggunakan keranda yang diangkat oleh 3-4 orang, seperti itu. Nah, kemudian letak kepala jenazah itu berada di depan dan penyiring terletak di depan jenazah dan lebih dekat kepada si mayit. Selain itu ada juga disunahkan untuk mengiring-iringi dengan jalan kaki. Yang mengusung jenazah itu disunahkan untuk berjalan dengan cepat, seperti itu. Dan ketika kita ini mengiringi jenazah, mengantarkannya ke liang lahat, kita itu makruh untuk ramai-ramai, walaupun itu membaca kalimat zikir ataupun membaca kalamullah Al-Quran, seperti itu. Nah, untuk seorang perempuan hukumnya itu adalah makruh untuk pergi mengantarkan jenazah ke pemakaman, seperti itu. Dan makruh juga untuk diiringi dengan nyala-nyala api dan juga dengan pembakaran dupa, seperti itu.
terakhir mengenai proses pemakaman. Nah, proses pemakaman itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah liang cempuri dan juga liang landa. Untuk liang cempuri itu seperti penggalian pada sungai-sungai yang biasa digunakan di tanah yang teksturnya gembur. Untuk liang landa itu untuk tanah-tanah yang agak keras dan ukurannya itu hanya cukup untuk mayat itu doang, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai pemberangkatan sang mayat. Nah, yang terakhir itu mengenai pemakaman dari sang mayat tersebut. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Persiapannya itu adalah dengan menyiapkan liang yang telah siap dan menyiapkan barang-barangnya seperti nisan, kemudian papan dan lain-lainnya. Kemudian liang kuburnya itu panjangnya itu sepanjang jenazah dan ditambah kurang lebih 0,5 meter. Kemudian lebarnya itu adalah kurang lebih 1 meter, lebarnya itu kurang lebih berapa meter, kemudian dalamnya itu setinggi manusia ditambah kurang lebih 60 cm. Seperti itu. Sekian untuk topik saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.